Mari kita lanjutkan Madatul Hasanah yang akan dibawakan oleh Ketua Bidang Kajian dan Dakwah Mahage, yaitu Al-Ustaz Gus Nur Fauzan. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Pada ulama wal kurama wal habaib, khususnya beliau Al-Habib Hasan Lutfi bin Mukhtar Abbas, beliau Al-Habib Fathur Rijal bin Hasan Lutfi bin Mukhtar Abbas, juga para habaib yang tidak dapat saya sebut satu persatu, semua yang saya cintai dan saya muliakan. Pada para alim, para kiai, khususnya beliau Akhinal Karim Kiai Haji Muhtaram, juga beliau Kiai Haji Johan Amru Al-Hafid Al-Matna, juga beliau Ustadz Salihun, dan juga Ustadz Hanif, lupa juga Ustadz Andrianto Sukati, Ustadz Iksan, Ustadz Agus, dan para alim, para kiai yang mohon maaf tidak dapat saya sebut, semua yang saya hormati dan saya muliakan. Aparatur pemerintah baik militer maupun sipil yang juga saya hormati. Pengurus Nahdlatul Ulama Suryatan wa Tanfidiyatan dari tingkat PC sampai ranting, juga seluruh lembaga dan panungnya, Muslimat, Ansor, Fatayat, Bansar Ibnu, IPPNU, dan semuanya yang saya hormati. Panitia peringatan Harlah Mahage yang ke-10 dan khol para pa'asis Mahage yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Alhamdulillah, ini tanpa panitia yang begitu hebat, acara ini tidak akan bisa berlangsung. Makanya seluruh panitia yang tidak ada di panggung ini, kalian tidak terlihat, tapi kalian dilihat oleh Allah dan kalian semua hebat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, seluruh jamaah Mahage khususnya yang saya hormati, dan semoga kita semua selalu diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, beriring ucapan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, bahwasanya pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa aral suatu apapun. Pertemuan kita merupakan salah satu amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendatangkan maslahah kemanfaatan kita untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Hina Muhammad, beriring doa semoga kita senantiasa mendapatkan kekuatan dari Allah untuk ittiba, mengikuti sunnah dan mencoba untuk meniru akhlakul karimah beliau, sehingga kita mendapatkan legitimasi pengakuan sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat dunia akhirat, khususnya syafaatul uzma, syafaat yang teramat besar, yaitu nanti ketika di hari pembalasan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini ada dua acara. Yang pertama adalah haul para muasis, pendiri Mahage yang telah mendahului kita, dan alhamdulillah juga pada malam hari ini telah hadir sebagian dari keluarga beliau para muasis Mahage. Di belakang saya ada Gus Taufik, ini putra dari Mbah Kiai Ramadan, Allah yarham, yang hadir di tempat ini bersama kita. Ya, semoga bisa meneruskan perjuangan beliau Al-Mukarram, Mbah Kiai Ramadan, Allah yarham.
Juga di dalam sana ada keluarga dari Kiai Agus Nur Yahman yang juga hadir pada malam hari ini. Dan perkenankanlah saya diberi tugas untuk membaca biografi para muassis Mahakib, agar kita lebih mengenal beliau dengan tujuan kita bisa selalu mendoakan dan juga bisa mengikuti jejak-jejak kebaikan beliau dan juga meneruskan perjuangan beliau dalam keistiqomahan. Allahumma. Yang pertama, Kiai Agus Nur Yahman, lahir di Kebumen 20 Oktober 1973. Beliau putra dari Kiai Samsul Ma'arif, dibesarkan di lingkungan pesantren Al-Hikmah Syafi'iyah Jalan Garuda Kebumen. Setelah tamat MAN 1 Kebumen, beliau meneruskan di Ponpes Beji Purwokerto. Setelah itu beliau ke Pondok Pesantren Nirboyo Kediri. Setelah pulang beliau aktif berdakwah dan pada tahun 2010 ikut mendirikan dan aktif di Mahakib. Setahun kemudian, tepatnya tahun 2011, beliau wafat. Semoga beliau bersama Rasulullah dan kita dapat meneruskan perjuangan beliau. Yang kedua, biografi singkat Kiai Ramadan Pasarabuk. Sebagai imam musola Nurul Huda, beliau dengan kesederhanaannya merangkul para pemuda, mewarnai kehidupan mereka dengan mengenalkan acara Maulid Simbuturor bersama Kiai Nur Yahman, bersama para kiai Kebumen yang dikomandoi Kiai Nur Yahman dan Habib Al-Khaddad, membentuk Majelis Rotib Al-Khaddad Simbuturor. Semangat beliau yang begitu besar, walaupun hanya menggunakan sepeda motor, tidak menyurutkan langkahnya untuk menghadiri majelis sholawat. Hal ini sangat menjadi semangat bagi kami untuk terus melanjutkan perjuangan beliau untuk menjadikan Kebumen sebagai kota sholawat. Semoga pengorbanan beliau menjadi amal jariah yang terus mengalir dan menjadi sebab mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kelak di yaumil qiyamah. Biografi Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Khaddad. Yang ketiga, lahir 28 November 1943, wafat 11 Mei 2012. Beliau seorang yang taat beribadah, ramah kepada masyarakat dan kepada orang lain. Penerima kiai dengan pribadi yang tegas dan juga humoris ini tak jarang memotivasi para pemuda untuk selalu bersemangat, apalagi dalam hal memperjuangkan agama Allah. Semoga dengan biografi ini kita lebih mengenal beliau dan insya Allah semoga kita bisa meneruskan perjuangan beliau. Allahumma amin. Alhamdulillah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Majlis yang besar adalah majlis yang juga menghargai jasa muasisnya. Orang yang besar adalah orang yang kelebihan berat badan. Jadi ketika sebuah majlis itu besar, maka insya Allah dengan tidak melupakan para muasisnya, majlis itu menjadi majlis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Makanya haul memperingati hari kematian itu yang pertama jelas, acara malam hari ini mengingatkan kita bahwa kita semua juga akan mati. Coba siapa di antara kita yang tidak akan mati? Tunjuk jari. Tidak ada. Yang mau mati dulu, tunjuk jari. Juga tidak ada. Yang mau mati dulu jangan tunjuk jari. Wah, semua mau mati dulu nih berarti ini. Nggak ada yang tunjuk jari masalahnya. Ya, ingat bahwa yang namanya kematian itu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa diajukan. Makanya ini penting buat kita semua. Ternyata ada virus yang lebih menakutkan daripada virus corona atau COVID-19. Apa itu? Virus ketakutan. Virus ketakutan itu lebih berbahaya daripada virus COVID-19. Makanya yuk kita tingkatkan tawakal kita. Yakin semua akan mati. Malam ini kita diingatkan oleh Allah. Malam ini kita diingatkan bersama-sama bahwa semua kita akan menyusul. Makanya kalau ziarah kubur itu sunnahnya apa sunnahnya? Ketika mau masuk makam itu ada adabnya dan ini hadisnya sahih. Kita baca salam, assalamualaikum darul qaumil mu'minin. Ini ada berbagai macam redaksi hadis. Ada assalamualaikum ya halal kubur. Jadi ada beberapa redaksi hadis. Nah, ketika kita masuk kita salam. Terus ada ucapan apa? Fa inna insyaallah bikum lahikun. Insyaallah kita semua ini akan menyusul kalian semua. Dan subhanallah dijelaskan bahwasanya yang di dalam kubur itu menjawab salam kita. Cuma kita nggak mendengar. Untung nggak mendengar. Kalau mendengar lari kita.
Kita masuk makom, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lari kita nggak jadi jarak. Untung kita nggak mendengar jawaban salam dari orang yang sudah meninggal. Ini adab masuk ke kuburan, ke makbarah. Makanya jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua, doakan mereka agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Dan insya Allah di setiap majelis mahage kita semua selalu mendoakan para muassis yang telah mendahului kita. Insya Allah tidak pernah ketinggalan. Makanya mahage tidak pernah meninggalkan, walaupun mahage ditinggalkan oleh para pendahulunya. Insya Allah semoga kita selalu bersama dan istiqomah seperti doa tadi dari Habib Hasan, bahwa semoga kita selalu rukun, damai dan istiqomah dalam majlis ini. Allahumma. Makanya ini penting untuk kita semua. Hal malam hari ini mengingatkan kita semua bahwa kita akan mati. Karena Rasulullah menyampaikan, "Aktsiru min dzikril maut fa innahu yumahhisud dzunub." Mengingat mati itu ternyata bisa menghapus dosa. Mengingat mati bisa menghapus dosa. Kenapa? Sebab kalau kita ingat mati kita nggak macam-macam. Mau macam-macam, ingat mati nggak jadi yang macam-macam. Makanya mengingat mati adalah bagian dari cara kita agar dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Eling eling sira manungsa demenono anggonmu ngaji mumpung durung malaikat curupati la ilaha illallah alikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Nabi Muhammad. Insyaallah di malam hari ini tadi Ustadz Mukhtarum juga menyampaikan ada khol dan ada harlah. Ini kesedihan dan kebahagiaan menjadi satu. Semoga insyaallah mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini singkat saja kita juga memperingati harlah mahage yang ke-10. Berarti sudah 10 tahun mahage hadir di tengah-tengah kita, terutama di Kabupaten Kebumen. Dan alhamdulillah selama 10 tahun ini mahage benar-benar menjadi pionir, garda terdepan dalam bersolawat. Bahkan di mana-mana, ini yang saya tampung dari pendapat masyarakat, orang mau hadroan saja, solawatan pun tanpa mahage, itu mereka menyebutnya sebagai mahagean. Yuk, mahagean yuk. Padahal nggak sama mahage loh. Ini kadang-kadang nih, yang jadi sumber fitnah nih. Orang nggak ada mahagenya kok, bahasanya mahagean. Apalagi kemarin belum lama, yuk OTW mahagean, fotonya orang pacaran. Ini apa-apaan ini? Ini saking apa? Saking membuminya mahage. Sampai solawatan hadruan pun disebut sebagai mahagean. Coba. Ini kan istilah baru. Kalian cari dalam KBBI nggak bakal ketemu. Apa itu KBBI? Kamus Besar. Cari coba mahagean itu apa? Atau di Wikipedia. Kira-kira ketemu nggak itu apa mahagean? Belum. Karena apa? Ini istilah baru. Saking membuminya mahage. Dan subhanallah, kita semua yang dulu bareng-bareng yuk membuat majlis solawat, majlis maulid. Masya Allah, kita nggak menyangka sama sekali majlis mahage akan sebesar ini. Dan ingat, mahage besar bukan karena kita yang ada di atas, tapi mahage besar karena Allah. Semua karena Allah. Makanya kita yang ada di atas ini, kalau sampai sombong, maka kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Semua ini karena Allah. Dan subhanallah, di balik mahage ada tim yang sangat hebat. Ada tim yang sangat hebat. Ada bidang-bidang yang Masya Allah kompak sekali. Ini yang termasuk membuat mahage hebat.
dan seluruh acaranya alhamdulillah sampai detik ini diberi kesuksesan. Allahumma. Alhamdulillah kita punya ketua namanya Habib Rijal Al-Pos. Sudah kenal Mbak? Sudah kenal belum? Sudah? Ada yang belum? Istrinya baru satu. Lu kan bener kan? Ini Habib Fatur Rijal Al-Atas, dia putra dari Habib Hasan Lutfi Al-Atas, ini sebagai penasihat Mahaki. Dan subhanallah, ini Habib Rijal Al-Atas, mohon maaf, bukan saya lagi memuji beliau, tapi saya akui kepemimpinan beliau ini bisa ngemong kita semua. Kita semua yang di Mahaki ini berbagai macam latar belakang dengan cara berpikir yang berbeda-beda. Saya sampai kalau di grup itu kita ada grup pengurus Mahaki. Itu Masya Allah, saya sampai gede-gede, wah sabarnya Habib Rijal. Saking sabarnya menghadapi kita semua yang dengan berbagai macam kata-kata dan kalimat. Alhamdulillah, semoga beliau-beliau dan kita semua diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisihah wal afiyah, Allahumma. Makanya Masya Allah, ini ada tim nih Mahaki yang subhanallah. Dan alhamdulillah beberapa tempat juga ini termasuk sedulur Mahaki di mana-mana. Ya. Dan alhamdulillah juga membantu malam hari ini. Majelis ini juga terselenggara oleh para sedulur Mahaki. Dan insya Allah semoga persatuan ini, yakinlah kita dikumpulkan tidak hanya di tempat ini, tapi insya Allah kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di yaumil qiyamah. Allahumma. Karena hadis almar'u yuhsyaru ma'amman ahabba itu tidak hanya dirasakan ketika di yaumil qiyamah saja. Di dunia pun kita sudah bisa merasakan yang namanya orang itu pasti kumpul sama orang yang cocok, betul? Orang yang gak senang sholawatan pasti gak bisa kumpul sama orang senang sholawatan. Itu pasti. Orang senang mistis, senangnya kumpul sama orang senang mistis. Gimana? Aku punya pring petuk. Aku juga punya BK, Betoro Kolok. Nyambung karena satu pikiran. Ini jadi ada almar'u yuhsyaru ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang disenangi. Tidak hanya di yaumil qiyamah, tapi di dunia pun kita sudah bisa melihatnya. Subhanallah. Dan alhamdulillah malam hari ini Mahaki ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Kemarin-kemarin harlah juga ada zarahnya, ya, juga ada maulid dan sebagainya. Tapi malam hari ini terlihat berbeda. Apa yang berbeda? Apa yang berbeda? Apa? Yang berbeda di depan sana ada tim. Baru kali ini ada kiai ditempelin batuknya dengan alat. Untung kiainya pas nggak mikiri utang, panasnya. Ada tim yang memeriksa kesehatan kita. Kenapa? Masya Allah, ini kemarin saya juga mengikuti pertandingan ini. Sampai saya sama Habib Rijal dan beberapa teman-teman, Pak Lurah Kalirejo juga. Dan Mas Zubaid mana ini. Ini kita ke Kapolsek. Kita ke Kapolsek. Kita dialog untuk acara malam hari ini. Ya, kita kadang tidak tahu sebuah acara sukses. Di belakangnya itu berbagai macam persiapan yang harus disiapkan. Untuk meminta izin acara pada malam hari ini, kita diskusi dengan Kapolsek waktu itu. Dan alhamdulillah acara malam ini terlaksana dengan baik. Padahal di Jakarta sana jangankan seperti ini, Jumatan saja diliburkan. Jumatan online kayak anak sekolah saja, tugas on. Tapi ini kita banyak nih teman-teman Mahaki yang jadi guru pada prihatin, muridnya libur, gurunya nggak libur. Padahal di situ dijelaskan semua orang harus berdiam diri di rumah selama 14 hari, termasuk anak-anak harus libur. Ini selama 14 hari, semua orang. Ini kira-kira guru termasuk orang apa bukan ini kira-kira? Karena nggak libur ini. Jadi subhanallah, makanya ini bagaimana kita menyikapi? Ya, ini kemarin ada pendapat dari MUI, juga ada pendapat dari hasil Bahtul Masail PWNU Jawa Timur. Di situ dijelaskan yang boleh tidak Jumatan itu yang sakit. Yang sakit silakan di rumah. Bahkan yang sakit haram. Karena apa? Karena bisa menularkan virusnya. Tapi kalau yang sehat silakan berangkat Jumatan. Dan alhamdulillah kita semua tadi Jumatan. Kecuali yang tidak Jumatan. Kan memang ada yang gak Jumatan kan? Ini kemarin kan Masya Allah, wih,
pendapat-pendapat apalagi di media sosial yang namanya virus corona katanya tentara Allah untuk membalaskan pemerintah Cina atas kependolimannya ke Uighur. Kenapa nggak di Israel coba? Ya, kenapa nggak di Israel? Kalau untuk membalas pendoliman umat Islam. Ya, makanya ini untuk kita semua, mengingatkan kita semua, termasuk umat Islam kena imbasnya. Umroh dilarang. Bahkan haji ini besok, ini masih polemik ini. Semoga sampai ibadah haji besok, virus ini sudah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam ikut terganggu. Itu ada yang tuh gini, tuh karena kemarin pada ngolok-ngolok orang yang pakai cadar. Jadi sekarang semua bercadar karena pakai masker. Kita yang laki-laki aja nggak bercadar pakai masker. Jadi ini kadang-kadang masya Allah ya. Kita makanya prihatin. Terus kalau seperti itu nanti gini. Begitu ada larangan Jumatan, yang kemarin nggak pernah Jumatan ngomong, tuh kan, yang bener saya yang nggak pernah Jumatan. Kacau kan? Jadi kacau nih. Makanya yuk kita punya Allah. Kita sebagai umat Islam tawakal ala Allah. Tapi juga harus berdoa dan jangan gini juga. Itu kan virusnya yang buat Allah. Takutnya sama Allah saja, jangan takut sama virus. Coba saya pengen nanya, macan itu yang buat coba macan? Allah, ya. Kalian mau nggak dikurung sama macan satu kurungan? Jadi di pemikirannya harus dibetulkan ini. Ini semua karena Allah. Allah mengingatkan kita. Ya, Allah mengingatkan kita agar kita selalu ingat kepada Allah bahwa kita adalah dhaif, bahwa kita adalah lemah, kita nggak punya kemampuan apapun. Kadang-kadang manusia itu nunggu diingatkan Allah baru sadar. Kayak ini lagi sering di mana-mana saya sampaikan. Orang ke sawah jam 5 sore masih di sawah, ditegur sama temannya, ngasari wis mentek, mulai bali, ngoset, tanggung, kasih ngomong berarti pengalaman, tanggung. Akhirnya apa? Allah mengingatkan dengan mendatangkan petir yang sangat besar. Yang beledek mbok suaranya kayak gue kok pada protes malah. Allah mengirimkan petir. Nih makanya ini penting, perhatikan. Kalau ada petir doanya apa? Semua Islam itu semua ada doanya loh. Kalau ada petir doanya apa? Subhanallah. Wis sing marahi siapa? Ada lengkapnya. Yuk sama-sama ingat. Perhatikan ya. Subhanaman. Ayo. Yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Ayo subhanaman. Macet. Orang kadang-kadang aneh. Subhanallah. Kayak orang ketemu anjing tuh. Orang kalau ketemu anjing, ada yang gini doanya. Sumumbuk. Ini yang ngajarin siapa? Itu kan ayatnya lengkapnya. Sumumbukmun amyang fagum. Masa cuma sumumbuk. Anjingnya tambah kenceng gonggongnya. Sumumbuk. Ini makanya perhatikan. Ya, doa itu yang lengkap. Nah kita sebagai umat Islam ingat doa silahul mu'minin. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Masya Allah. Yuk sama-sama kita berdoa. Mau pakai apa? Bisa dengan kunut nazilah. Tapi pesan saya kepada para imam masjid, imam musola, kalau mau kunut nazilah, makmumnya dikasih tahu dulu. Mom, kita nanti mau kunut nazilah. Kalau enggak, yakin subhanallah makmumnya. Sholat Jumat, begitu. Samiallahu liman hamidah, rakaat kedua setelah rukuk. Allahumma hdina fiman hadait. Subhanallah. Dikira imamnya lupa. Makanya sampaikan dulu, beritahu dulu. Yang pertama kunut nazilah. Yang kedua apa? Yang kedua baca rotibul hajat. Ya, rotibul hajat dibaca. Yang ketiga, ini baca burdah. Ini kemarin instruksi dari pesantren Lirboyo yang baca burdah itu. Burdah Masya Allah. Terus ada juga apa? Baca doanya Rasulullah SAW. Boleh Allahumma na'udzubika min jahdil bala darkis qasu'il qadha samadatil ada. Boleh yang doa Allahumma rabbana si'adhi bil basa ishfi anta syafi mu'afi anta mu'afi la shifaan ila shifauka shifaan la yaqdir sakama wala alama. Ini boleh. Atau ini ada khasnya nih. Di Lirboyo itu ijazah dari Mbah Kiai Marzuki Dahlan dalam kitab Dausan. Di situ ada li ashrot ali khamsatun. Ada dibawakan. Ya Allah biha ya Allah li khamsatun utfi biha. Begitu ya. Yuk kita padukan dengan apa?
dengan instruksi dari PPNU Pusat, yaitu dengan perbanyak membaca sholawat di bil puluh. Yuk sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وشفينا ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. خمسة أطفي بها الله الوباء الحكيمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة. المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة. اللهم صل على سيدنا محمد القلوب ونور الأبصار وليائها وعلى آله وصحبه وسلم. Saudara Nabi Muhammad, semoga dengan wasilah sholawat tibil qulub kita Allah mengangkat semua penyakit, tidak hanya corona, tidak hanya COVID-19, tapi semua penyakit dari negeri ini, dan semua yang hadiran keluarga kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan semoga yang hadir apabila ada yang sakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kadang-kadang bikin bingung, namanya penyakit COVID-19 ini, corona ini, tapi tolong, ini dunia lagi kalut, lagi bingung semuanya, semua kacau. Masya Allah. Kadang-kadang saya heran sama negeri kita, negara plus 62. Kenapa dibikin mainan? Katanya nyingkat corona, komunitas rondo mempesona. Ini apa-apaan? Ini lagi genting nih loh. Malah tadi saya baca statusnya, entah statusnya orang bahagia apa bukan. Statusnya gini, hasil dari 14 hari mendekam di rumah. 14 hari di rumah terus. Coronanya alhamdulillah negatif, tapi istrinya positif. Siapa tadi ya? Gus Johan kayaknya Gus Johan kayaknya Gus Johan kayaknya. Karena di rumah terus, ini nggak pernah kemana-mana. Jadi masya Allah ya, ini jangan serius, ini penyakit ini serius ini, masya Allah. Tapi kita tawakal kepada Allah. Dan ini tolong hentikan kabar-kabar yang menakut-nakuti teman. Ini kabar-kabar yang menakutkan, serem-serem, jangan sebarkan itu. Ingat, kita optimis, kita punya Allah, saling mendoakan. Ini kan saya baru kemarin lihat nih siaran TV, itu yang namanya orang yang kena penyakit corona, pasiennya itu ada nomornya, pasien 01, pasien 02, pasien 03. Ini kemarin pasien 01, 02, 03 sudah sembuh. Berarti penyakit corona bisa disembuhkan. Ingat, yang memberikan penyakit adalah Allah, yang bukan juga adalah Allah. Tolong cari yang membuat penyakit ini, cari sampai ketemu. Siapa yang membuat penyakit? Allah. Cari Allah. Di mana? Di masjid, di musola, cari Allah, minta sama Allah. Di duha kita, di tahajud kita, minta sama Allah, cari Allah. Dalam doa kita, dalam aurat kita, cari Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa memberikan penolongan. Ingat, ini ada banyak yang sembuh nih, nggak usah khawatir. Banyak yang sembuh.
01, 0. Dan ketika diwawancara apa? Diwawancara. Nih, perhatikan. Alhamdulillah kita sembuh. Karena kita kemarin diberi obat. Termasuk salah satunya obat adalah kurkuma. Ini kadang-kadang orang pakai bahasa yang susah-susah sih. Padahal kurkuma kita banyak, kita bisa mudah mendapatkan. Apa itu kurkuma? Temulawak. Dulu gari ngomong temulawak, kurkuma. Orang gari ngomong ampek. Kurkuma. Kemarin juga ngobrol sama Habib Rizal nih. Itu yang namanya hand sanitizer. Sekarang harganya mahal dan susah dicari. Hand sanitizer. Ngomongnya kadang-kadang susah. Saya yakin di antara sekian banyak ada yang belum bisa ngomong hand sanitizer. Itu katanya bisa dibikin. Panjenengan bisa bikin sendiri. Dari apa bahannya? Dari aloe vera. Oh, susah lagi kan? Apa itu aloe vera? Apa itu aloe vera? Ternyata lidah buaya. Lidah buaya. Enggak, maksudnya tumbuhan. Itu bisa tuh. Ya. Jadi Masya Allah, yuk kita semangat. Kira-kira semangat untuk melawan penyakit atau tidak? Tetap ibadah ya. Yuk tetap insya Allah. Jangan ketakutan yang berlebihan. Kita tawakal Allah. Kita punya Allah. Seandainya kita kena misalnya, semoga Allah mengangkat penyakitnya, memberikan kita kesembuhan. Allahumma. Allah yang menjaga kita. Ingat, pokoknya kalau pagi sama sore ya, sobahan wa masaan, jangan lupa bismillahilladzi la yadhuru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Insyaallah semua kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah tepat 40 menit. Saya masih ingat Habib Muhammad Al-Habsyi waktu menyampaikan ke sini, ini cicitnya Habib, cucunya Habib Anis dan cicitnya Sohibul Maulid. Ini menyampaikan bahwasanya kalau maidoh di acara maulid itu jangan lama-lama. Maksimal 40 menit. Alhamdulillah saya ini tepat 40 menit. Dan alhamdulillah malam hari ini tidak bubar. Biasanya kalau maidoh setelah mahal qiyam itu biasanya bubar. Tapi alhamdulillah ini berarti kalian ini pecinta sholawat dan maulid sejati ini berarti. Biasanya ada yang abal-abal. Yang abal-abal apa? Begitu sholawat seneng, maulid wah mantap. Begitu pengajian pergi dia. Ini apa-apaan ini? Ya, kadang-kadang yuk terutama semoga doakan juga pengurus Mahage dan kita semua jamaah Mahage tetap istiqomah dan insya Allah tetap berjuang untuk memperjuangkan ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma. Yuk sama-sama sekarang ini kan karena apa? Tolong semua dijaga karena sekarang banyak sekali majelis-majelis sholawat yang bergeser dari tujuannya. Majelis sholawat hanya untuk hiburan. Kalau majelis sholawat, majelis maulid itu benar-benar kita khusyuk, kita berdoa, kita minta kepada Allah. Insya Allah kalau di Mahage ini tidak ada yang berjoget ya, Kita bergoyang yang wajar saja karena kita asyik. Ya. Tapi kita tetap bahwa majelis maulid adalah majelis mujahadah, majelis istighosah untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi selamat ulang tahun harlah untuk Mahage yang ke-10. Barakallahu fiik. Semoga barokah selalu terlimpahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan acara pada semacam ini malam hari ini